Menurut cerita almarhum nenek saya, Raden Buntu anak Raden Sutanggara, Kukuero Nakeheo Sutauno, nenek saya ini meninggal dunia tahun 1953 di desa Talekoi. Kelanjutan cerita ini sebagai berikut. Setelah Pangunraun jatuh, ini merasa cukup kuat. Perekonomian mereka hasil dari pertanian mereka. Timbul permufakatan. Mereka ingin mengadakan penyerangan balasan Jake negeri seberang, ingin mengambil darah Amas Tukal Banang. Suraibu Mirah Rawai Wali yang tertawan oleh serdadu negeri seberang pada perang Sani Sarunai dulu. Kembali di sini, perlu saya cerita ulang pada perang Sani Sarunai. Seorang wanita yang cantik sekali, bernamdara Amas Tukal Banang. Suraibu Mirah Rawai Wali yang tertangkap hidup, dia ini istri pejabat adat di Sani Sarunai dulu. Dan kepala suaminya dipotong dan dibawa pulang oleh serdadu negeri seberang sebagai tebusan ganti komandan mereka, yakni Tuan Pudayar, yang gugur pada pertempuran Sani Sarunai itu. Yang membunuh Tuan Pudayar itu adalah Pasungan Sangumang. Demikian ceritanya. Setelah permufakatan rampung, berangkatlah mereka dengan memakai kendaraan yang disebut pada waktu itu Banawa Samau. Kendaraan itu mereka buat bersayap, sehingga di air bisa meluncur, di udara bisa terbang. Yaitu setelah peluncuran di air berkecepatan lebih tinggi dengan sayapnya, dia bisa terbang meleset ke udara. Maka dapat kita renungkan sekarang, bagaimana bentuk kendaraan mereka itu. Di sini perlu saya terangkan, manusia dulu tidak makan garam. Jadi makan mereka ringan tidak seperti kita sekarang. Adanya manusia Dayak ini bisa makan garam datang dari bawaan budaya Hindu. Manusia asli Dayak belum mengenal garam. Demikian ceritanya. Selanjutnya, setelah mengarungi lautan luas, kadang meluncur dia, kadang meleset terbang. Maka sampailah mereka pada malam hari. Langsung anggar menyerbu benteng pertahanan musuh pada malam itu juga. Maka berkatalah Anggar dalam bahasa Janyawai, Banawa Jawa, Nunung Hatumanri, Minau Tahik Uras Galis Kayam, Luan Nguliungut Tangis Hirjawa, Kala Apan Wania Daya Panai Anggar, Nyujuk Iyeng Malem. Singkatnya, pertempuran berkecamuk. Hancurlah negeri seberang itu. Namun hanya satu pemuda negeri seberang itu yang tidak mempan senjata dan tetap bertempur melawan mereka. Membentang Pinai Maleh. Jarang menghadapi pemuda itu. Ngan bahasa Janyawai, Saluang, Ipan Rapis Bemeng, Umpe, Cumpun Nikulawit. Kala jarang ahau ngawu wen sengitus. Jauh pamatang langit. Saluang Ipan Rapis Bemeng, Umpe Jumpun Nisikulu. Kala jarang aku ngawan sengitus jauh. Pamatang uwu mendengar itu, membalas pemuda tadi. Minai tuak aning erang asekraru, Andri wulu, memai pangkan aku mula, maleh wuri datu, ingkatane, nan sarunai. Tuak aning aseh, erang asek, raru Andri wulu wurung. Pangkan paning, aku mula maleh, uri datu, tekatane, gunung rumung. Setelah mendengar pinai pemuda tadi, berkata jarang, gencatan senjata sebentar untuk berunding. Setelah buka perundingan dengan pemuda tadi, mengapa pinai demikian bunyinya? Saya ini anak dara, Amas Tukal Banang Sauraibu, Mirah Rawai Wali, yang masih dalam kandungan almarhum ibuku, ikut tertawan pada perang Sani Sarunai dulu. Almarhum ibu menceritakan padaku, perang Sarunai itu, kepala ayahku dibawa mereka sekarang ada padaku. Mendengar perkataan pemuda itu, jarang lalu menangis dan merangkul pemuda itu, sambil berkata, kau ini adik sepupu kami, karena ibumu itu bersaudara dengan ibu kami. Kami adalah penyerang dari Gunung Rumung, yang asal dari Sani Sarunai yang hancur itu. Mana ibu itu? Pemuda itu menyahut, aku ini bernama Paning, ibuku sudah meninggal. Mendengar perkataan Paning itu, jarang mengajak mereka membongkar kuburan ibu Paning, dan tulang belulangnya dikumpul dengan kepala ayah Paning yang terpenggal dulu, dan
dibawa beserta adik sepupu mereka ini pulang ke Gunung Rumung. Demikianlah, secara singkat, hasil penyerangan mereka ke negeri seberang. Di sini cerita kehidupan. Di Gunung Rumung sudah menyerang negeri seberang. Setelah mereka pulang dari negeri seberang, mereka kembali mengadakan pembangunan bermacam. Macam bangunan pada masa itu, antara lain panti, pantar, tuga, tungkup, panungkulan, balai, parung, malegai, balai pidudusan dan candi. Maka sekarang ada bukti di daerah Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan yang disebut Candi Laras. Itu bekas kerajaan masyarakat adat pada masa Pangunraun Jatuh hidup di Gunung Rumung mendekat masa terakhir. Kehidupan di Gunung Rumung para Datu dan para Dara semakin habis. Meninggal dunia tinggal para Pangunraun, yakni Idung, Jarang, Tangkai, Talengo, Iban, Bangkas, Patis, Anyawungan, Anggar, Paning. Dalam masa yang singkat, datang lagi penyerangan dari negeri seberang di bawah pimpinan Patih Gajah Mada. Dalam pertempuran yang sengit, Paning yang tidak ikut berkelahi, dia berusaha meredam pertempuran itu, akhirnya dapat ditengahi, sehingga berdamailah mereka dengan perjanjian.